Korupsi adalah musuh kita bersama. Ibarat virus, korupsi juga tersebar di mana-mana. Wabah di seluruh penjuru menggerogoti negeri. Korupsi terjadi karena cinta materi. Tindakan korupsi seringkali melibatkan hubungan keluarga, anak, dan istri karena kebiasaan keluarga yang tidak peduli dari mana asal penghasilan sehari-hari. Karena itu, keluarga punya pengaruh besar untuk mencegah korupsi dari akar. Di balik keluarga yang terhormat, ada anggota keluarga yang hebat, yang selalu mengingatkan sumber pendapatan dan menjaga makna kebahagiaan dengan kesederhanaan. Jangan sampai terlambat hingga semuanya menjadi kiamat. Ditangkap penegak hukum, penghuni rumah tahanan bertahun-tahun tidak pulang. Melihat keluarga dari kejauhan, rasa sesal yang berkepanjangan. Karena itu, mulai cegah korupsi sejak dini dari rumah kita sendiri. Kita bisa mencegah korupsi dari keluarga kita sendiri. Siap, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mendapatkan laporan bahwa terjadinya kasus korupsi. Hari ini kita akan melakukan penggerebekan di kediaman saudara Iqbal Maulana Saputra. Siap, laksanakan. Baiklah, siap, gerak. Tanpa penghormatan, balik kanan, bubar, jalan. Apakah benar ini dengan kediaman saudara Iqbal Maulana Saputra? Ya, dengan saya sendiri. Ada apa kamu? Pak? Gak usah mengada-ngada kamu. Ada apa, Pak? Pak, ada apa? Saya menerima laporan bahwa Anda terlibat dalam kasus korupsi. Tidak, Pak. Saya tidak pernah korupsi, Pak. Mari ikut saya. Pak, jangan, Pak. Pak, jangan, Pak. Aduh, tolong. Nama saya Aulia Ananda. Di sini saya akan memberitakan kasus perdata korupsi. Telah terjadinya sidang korupsi pada di mana ini akan di kediaman ruangan sidang IPS 2, yang dimana akan kami selesaikan permasalahannya tersebut sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Negeri Tipikor Kota Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor perkara 438/01/14/03/2008 dengan terdakwa Iqbal Maulana Saputra pada hari ini 26 April 2013 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Kepada para hakim, silakan memasuki ruang sidang. Silakan duduk. Sidang Pengadilan Negeri Tipikor Kota Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor perkara 438/01/14/03/2023 dengan terdakwa Iqbal Maulana pada hari ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Kepada Panitera, persilakan terdakwa dan penasihat hukumnya untuk masuk ke ruang persidangan. Para terdakwa dan para penasihat hukum dipersilakan masuk ke dalam ruang sidang.
Silakan para pihak untuk duduk di tempatnya masing-masing. Dalam kasus ini, apakah saudara didampingi oleh penasihat hukum? Iya, saya didampingi oleh penasihat hukum. Benarkah saudara penasihat hukum dari terdakwa Iqbal Maulana? Coba tunjukkan surat kuasa dan surat izin berbicara, saudara. Baiklah, untuk saat ini perkara saudara akan dipersidangkan di Pengadilan Negeri Tipikor Kota Palembang. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini, tolong Anda benarkan dengan baik. Sudah, Yang Mulia. Selanjutnya, Hakim Ketua memerintah Jaksa PU untuk membacakan dakwaannya. Bagaimana saudara penuntut umum, apakah sudah siap dengan dakwaannya? Saudara terdakwa, apakah sudah menerima salinannya? Sudah, Yang Mulia. Dalam kasus ini terdakwa didakwa dengan dakwaan pasal 2 ayat 1, pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP subsidiar pasal 30 pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 pasal 55 ayat 1 KUHP. Apakah saudara sudah mengerti dengan surat dakwaan yang telah dibacakan oleh penuntut umum tadi? Bagaimana saudara penasihat hukum? Apakah akan melakukan pembelaan hukum terhadap dakwaan dari saudara penuntut umum? Ya, Yang Mulia, saya akan melakukan pembelaan. Silakan bacakan ekspresi dari saudara. Majelis Hukum yang terhormat, Saudara Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati, Saudara terdakwa dan hadirin yang kami hormati, serta sidang yang kami muliakan. Terlebih dahulu perkenankan kami selaku tim penasihat hukum terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Januari 2018 bertindak untuk atas nama terdakwa Iqbal Maulana Saputra. Pada kesempatan ini, kami memanjatkan segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa dengan ini kami selaku penasihat hukum terdakwa menyampaikan terima kasih kepada Majelis Hakim atas kesempatan yang diberikan untuk mengajukan nota keberatan eksepsi terhadap surat dakwaan penuntut umum dalam perkara atas nama Iqbal Maulana Saputra. Eksepsi ini kami sampaikan dengan pertimbangan bahwa ada hal-hal yang prinsipal yang perlu kami sampaikan berkaitan demi tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan demi memastikan terpenuhnya keadilan yang menjadi hak asasi manusia. Sebagaimana tercantum dalam pasal 7 Deklarasi Universal HAM, pasal 4 ayat 1, Konvenen Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights, Konvenan 1945 pasal 7 dan pasal 8 TAP MAR nomor 8 tahun 1998 tentang hak asasi manusia, pasal 17 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999. Hak asasi manusia di mana semua orang adalah sama di muka hukum dan tanpa didiskriminasi apapun serta berhak atas perlindungan hukum yang sama. Pengajuan eksepsi atau keberatan ini juga didasarkan pada hak terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat 1 kutip yang mengatur sebagai berikut. Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkara atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan atas dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan oleh jaksa penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. Pengajuan
ekspresi yang kami buat ini sama sekali tidak mengurangi rasa hormat kami kepada jaksa penuntut umum yang sedang melaksanakan fungsi dan juga pekerjaan, serta juga pengajuan eksepsi ini tidak semata-mata mencari kesalahan dari terdakwa. Jaksa penuntut umum ataupun menyanggah secara a priori dari materi apapun formal dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum. Namun ada hal yang sangat fundamental untuk dapat diketahui majelis hukum dan saudaranya jaksa penuntut umum ini demi tegaknya keadilan sebagaimana semboyan yang selalu kita junjung bersama selaku penegak hukum, yakni plat justia ruat kalium. Pengajuan eksepsi ini bukan untuk memperlambat jalannya proses peradilan ini sebagaimana disebutkan dalam asas teologi peradilan. Namun sebagaimana disebutkan di atas bahwa pembuatan dari eksepsi ini mempunyai makna serta tujuan sebagai penyimbang dari surat dakwaan yang disusun dan dibacakan sidang. Kami selaku penasihat hukum terdakwa percaya bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan dan mencermati segala masalah hukum tersebut. Sehingga dalam keberatan ini kami mencoba untuk mengunggah hati nuraini majelis hakim agar dalam keberatan ini kami mencoba untuk tidak semata-mata melihat permasalahan ini dari kacamata atau sudut pandang yuridis atau hukum positif yang ada semata, namun menekankan nilai-nilai keadilan di mana pameo yang ada saat ini bahwa seorang tersangka tindak pidana korupsi ditangkap sudah pasti bersalah tanpa melihat perilaku sebagai korban kolam kali atau korban administrasi atas kesalahan orang lain. Sebelum melangkah pada proses yang lebih jauh lagi, maka perkenankan selaku kuasa hukum untuk memberikan suatu adapun yang mungkin bisa dijadikan salah satu pertimbangan majelis hakim, yaitu dakwaan yang merupakan unsur penting hukum acara pidana karena mendasarkan hal yang dimuat dalam surat itu, hakim akan memeriksa surat itu. Dalam hal ini, maka penuntut umum seleksi penyusun surat dakwah harus mengetahui dan memahami benar kronologi peristiwa yang menjadi fakta dakwaan, apakah sudah cukup berdasar untuk dapat dilanjutkan ke tahap pengadilan ataukah fakta tersebut tidak seharusnya diteruskan karena memang secara material bukan merupakan tindak pidana. Salah satu fungsi hukum adalah menjamin agar tugas negara untuk menjamin kesejahteraan rakyat bisa terlaksana dengan baik dan mewujudkan keadilan yang seadil-adilnya. Dan hukum menjadi panglima untuk mewujudkan keadilan yang seadil-adilnya, dan hukum menjadi panglima untuk mewujudkan sebuah kebenaran dan keadilan. Melalui uraian ini, kami mengajak majelis hakim yang terhormat dan jaksa penuntut umum bisa melihat. Saudara terdakwa, penasihat hukum penuntut umum, demikian putusan usulan dari majelis hukum sesuai dengan pelanggaran primer pasal 172 ayat 2 ke-1 KUHP dan pelanggaran subsidi pasal 170 ayat kedua ke-1 KUHP. Saudara dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan dan sela ini kepada pengadilan tinggi. Maka untuk itu silakan saudara nanti berhubungan dengan panitraan. Iya, yang mulia, saya mengerti. Sesuai dengan acara putusan sela tersebut, maka acara persidangan akan dilanjutkan dengan pembuktian. Bagaimana saudara penuntut umum? Sudah siap dengan alat bukti dan tuntutannya? Saya sudah siap. Silakan bacakan tuntutannya. Mohon izin yang mulia, saya akan membacakan tuntutannya. Yang pertama, menyatakan terdakwa Bang Maulana Saputra bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Dasar Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal 55 ayat 1 KUHP pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Iqbal Maulana Saputra dengan pidana penjara selama 15 tahun. Dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah supaya terdakwa ditahan rutan. 3. Membayar denda terhadap terdakwa sebesar 200 juta rupiah subsidiar terdakwa selama 6 bulan kurungan. 4. Menetapkan agar Iqbal Maulana Saputra membayar uang pengganti sebesar 5.988.227.270 rupiah 80 sen
yang dibebankan secara langsung secara tanggung renteng dan harus ditanggung oleh terdakwa Iqbal Maulana Saputra yang akan dikompensasikan dengan uang titipan yang berasal dari PT Tawada Geraha sebesar 1.700.000.000 rupiah. Uang titipan yang dipergunakan untuk pembayaran kerugian keuangan negara Iqbal Maulana Saputra sebesar 2.540.000.000 rupiah, yang seluruhnya sejumlah 5.998.227.272 rupiah. Apabila uang titipan 5.998.227.272 rupiah tidak diperhitungkan sebagai uang pengganti, maka bila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 tahun penjara. Penuntut umum, apakah para saksi sudah siap? Silakan saksi dipanggil ke persidangan. Kepada saksi pertama, Saudari Siti, silakan memasuki ruang sidang. Apakah saudara sehat hari ini? Hari ini saya sehat, Yang Mulia. Apakah saudara siap mengikuti persidangan hari ini? Saya siap mengikuti sidang pada hari ini. Benar Anda bernama Siti, umur 20 tahun, pekerjaan sebagai manajer keuangan. Ya, benar, Yang Mulia. Apakah saudara kenal dengan terdakwa sebelumnya? Ada hubungan darah dengan saudara dengan tersangka? Ya, saya mengenal dan saya tidak ada hubungan darah dengan tersangka. Baiklah, para saksi sesuai dengan pasal 163 ayat 3 KUHP sebelum diminta keterangannya, saudara akan disumpah dulu sesuai dengan agama masing-masing. Saudara siap? Siap, Yang Mulia. Mohon izin Yang Mulia. Ulangi setelah saya. Saya berjanji sebagai saksi Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Baiklah, Anda telah diperjanji, jadi kami mohon dalam memberikan keterangan nantinya harus sesuai dan dengan keterangan yang sebenarnya. Karena Anda dapat dipidana sesuai dengan pasal 351 ayat 2 KUHP. Apabila Anda memberikan keterangan palsu dengan hukuman maksimal 10 bulan penjara dan denda saksi sebesar 2 miliar atas kasus korupsi. Siap, Yang Mulia. Ada hubungan apa Anda dengan terdakwa? Saya selaku manajer keuangan tersangka, Yang Mulia. Sudah berapa lama Anda mengenal terdakwa? Sudah 1 tahun yang lalu, Yang Mulia. Apa yang Anda ketahui tentang terdakwa? Yang saya ketahui, terdakwa bernama Iqbal Maulana. Dia bekerja sebagai direktur utama dan saya selaku manajer. Silakan jaksa penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan kepada terdakwa. Ya, Yang Mulia, kepada saksi, jelaskan apa yang Anda ketahui dalam kasus ini. Saya menerima perintah mencairkan uang di surat perjanjian kerjasama antara PT Surveyor Indonesia dan PT Tawada Geraha tentang audit pembangkit PT PLN pada sistem kelistrikan Jawa, Bali, Madura. Penuntut umum, apakah masih ada pertanyaan? Saudara penasihat hukum, saudara terdakwa, apakah keterangan dari saksi tadi sudah jelas? Saya rasa sudah cukup. Kepada saksi kedua, Saudari Meli, silakan memasuki ruang sidang. Apakah saudara sehat hari ini? Iya, alhamdulillah saya sehat, Yang Mulia. Apakah saudara siap mengikuti persidangan pada hari ini? Siap, Yang Mulia. Benar Anda bernama Meli, umur 22 tahun, pekerjaan sebagai karyawan swasta. Iya, Yang Mulia. Apakah saudara kenal dengan terdakwa sebelumnya? Ada hubungan darah dengan saudara dengan terdakwa? Iya, Yang Mulia, saya mengenal terdakwa dan saya tidak memiliki hubungan darah dengan terdakwa.
Baiklah, para saksi sesuai dengan pasal 163 ayat 3 KUHP sebelum diminta keterangannya, saudara akan disumpah dulu sesuai dengan agama masing-masing. Saudara saksi siap? Siap yang mulia. Mohon izin yang mulia. Baik, ulangi setelah saya. Saya berjanji sebagai saksi Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Baiklah, Anda telah diperjanji, jadi kami mohon dalam memberikan keterangan nantinya harus sesuai dengan keterangan yang sebenarnya. Karena Anda dapat dipidana sesuai dengan pasal 351 ayat 2 KUHP apabila Anda memberikan keterangan palsu dengan hukuman maksimal 10 bulan penjara dan denda sanksi sebesar 2 miliar atas kasus korupsi. Ada hubungan apa Anda dengan terdakwa? Saya hanya sebagai karyawan swasta yang mulia. Sudah berapa lama Anda mengenal terdakwa? Sudah setahun yang mulia. Apa yang Anda ketahui tentang terdakwa? Yang saya ketahui, sekretaris terdakwa melakukan pertemuan dan perwakilan PT terdakwa menandatangani surat palsu yang di PT Gawada Geraha pada tanggal 31 Oktober. Penuntut umum, apakah masih ada yang dipertanyakan kepada saksi? Saudara penasihat umum, saudara terdakwa, apakah keterangan dari saksi tadi sudah jelas? Saya rasa sudah cukup itu. Ya, selanjutnya pembelaan dari terdakwa. Silakan penasihat hukum saudara Iqbal Maulana. Terima kasih yang mulia. Majelis hukum yang kami muliakan, saudara jaksa penuntut umum dan sidang yang mulia. Perkenakanlah kami memohon kepada majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar 1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan. 2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan permain dan dakwaan subsidiar tersebut sebagai dengan pasal 191 ayat 1 KUHP atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum sesuai dengan pasal 191 ayat 2 KUHP. 3. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat, dan martabat terdakwa ke dalam kedudukan semula. 4. Membebankan ongkos perkara kepada negara. Atau apabila majelis hukum berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Terima kasih. Terima kasih saudara Juni dan saudara Jesse. Apakah penuntut umum sudah mengerti dan apakah ada barang bukti? Ada yang mulia. Ini adalah uang bukti hasil dari korupsi. Selanjutnya, pembacaan amar putusan dan vonis untuk terdakwa oleh Hakim Ketua. Berdasarkan catatan sidang tadi, maka agenda sekarang yaitu akan dilanjutkan dengan membacakan keputusan menyatakan bahwa terdakwa Iqbal Maulana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dari dakwaannya, menjatuhkan dan hukuman selama 10 tahun penjara, membebankan membayar ganti rugi kerugian negara sebesar 200 juta. Sidang kasus korupsi hari Selasa, tanggal 26 April 2013 di Pengadilan Negeri Tipikor, Kota Palembang berakhir dengan hasil terdakwa Iqbal Maulana Saputra dijatuhkan hukuman 10 tahun kurungan penjara. Resmi ditutup.
Alhamdulillah sidangnya berjalan lancar dengan baik. Pak, apakah terdakwa di penjara? Untuk proses penjaranya sudah terdakwa di penjara, itu untuk penjaranya selama 10 tahun. Pak.